Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasrul haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Amma ba'du. Yang saya hormati para orang tua, para sesepuh, para asatidzah, para hujjaj, Mukarram Bapak Haji Syarif, Mukarram Bapak Haji Amir, Mukarram Ustaz Ahmad, Mukarram Ustaz Asrullah, Abdul Khusus. Yang saya hormati guru kita Mukarram Ustaz Dr. Nas Muhammad Sani. Doakan guru kita semoga Allah sehatkan badannya, Allah panjangkan umurnya, Allah permudah segala urusannya. Dan kita semua yang hadir di majelis ini, semoga kita semua mendapat ridho Allah, mendapat rahmat Allah, mendapat ampunan Allah. Allah permudah segala urusan kita, melancarkan rezeki kita, menjadikan putra-putri kita putra-putri yang saleh, salehah. Semoga bertambah usia, bertambah dekat kita dengan Allah, bertambah takut kepada Allah, bertambah semangat dalam ibadah, bertambah nikmat dalam berzikir, berselawat, beristighfar, membaca Al-Quran. Dan semoga Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Allahumma amin. Sebelum kita mulai ta'lim kita, terlebih dahulu kita membaca Al-Fatihah untuk mu'alif kita dan untuk guru kita yang sudah mendahului kita. Al-Fatihah memuji Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, Syekh Sulaiman An-Nuri, Syekh Al-Nuri bin As-Kamaliki, Syekh Ahmad Ghazali Muhammad Fathullah, wa Syarah Musa Hamid bin Ghagrisi, wa Yashma Syarih Al-Bakalani, Asqar Syamsul Arifin, wa Syekh Muhammad Ahmad bin Asqar Al-Yurus, Ibn Awliya wa Tawfaq Al-Jad wa Tawfaq Syarih Al-Syarih bin Abadina Muhajjina Adadina wa Kulli Musayah dan hadat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Yang tadi pagi wafat, yaitu almarhum Al-Furlan Ustaz Haji Sobur. Kita bacakan Al-Fatihah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah beliau, mengampuni segala kesalahan-kesalahannya, dan kuburnya raudhah min riyadil jannah, wa lakum bi salihah la hadat nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita lanjutkan bagian kita Bulughul Maram, terlebih dahulu mari kita simak satu hadis dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, khudil hikmata wa la yadurruka min ayyi bi'ain kharajat. Khudil hikmata, ambillah kata-kata hikmah, ambillah ucapan-ucapan yang baik. Wa la yadurruka, dan tidak membuat mudarat untuk engkau, min ayyi wi'ain kharajat, dari mana saja kata bagus itu yang keluar.
dari mana saja kata hikmah itu keluar. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita semua untuk menerima semua kata-kata baik, semua kata-kata mutiara mau keluar dari mana saja. Wa in kharajat min saghirin aw khasisin, baik itu keluar dari lisannya anak kecil maupun dari orang yang kita anggap hina. Jadi apabila kata-katanya bagus, kata-katanya baik, meskipun yang berkata itu anak kecil, meskipun yang berkata itu lebih muda dibanding kita, bahkan mungkin yang berkata anak kita sendiri, maka hendaknya kita simak, kita dengarkan, dan kita ambil faedahnya. Al-Qasisin atau kata-kata baik itu keluar dari lisan orang yang dianggap hina oleh masyarakat, orang yang dianggap remeh atau bawahan kita, tapi kata-katanya baik, hendaknya kita dengarkan dan kita terima. Khudh ma sofa wada' ma kada, ambil yang baik dan tinggalkan yang buruk. Fayan bagi an yakuna nadul mar'i ilal qauli la ilal qauli la ilal qaili. Hendaknya yang menjadi pusat perhatian kita kata-kata yang keluar, bukan yang berucap. Meskipun yang berucap orang zalim, meskipun yang berucap penjahat, meskipun yang berucap orang hina, tapi kata-katanya baik, ambil yang baik. Khudh ma sofa wada' ma kada, ambil yang baik dan buang yang buruk. Sebagaimana telur keluar dari mana itu? Keluar dari dubur ayam, ya, dubur bebek. Ambil telurnya, kotorannya buang, yang dijilat. Wa hadza kama qala Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, sebagaimana yang diucapkan oleh Imam Ali bin Abi Thalib, semoga Allah meridai beliau, undur ila ma qala wa la tandur ila man qala. Lihatlah, dengarkan apa-apa yang dikatakan, jangan melihat siapa yang berkata. Meskipun yang ngomong itu orang gak beres, tapi ucapannya benar, ambil ucapannya, kita ambil pelajaran dari kata-katanya yang baik. Adapun orangnya urusan dia sama Allah. Wa dzalika kama fa'ala Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sebagaimana yang dilakukan oleh Abu Hurairah, semoga Allah meridai beliau, indama ta'allama fadla ayatil kursi minasyaitan la'anahullah. Sebagaimana Abu Hurairah, beliau mengetahui keutamaan surah ayat kursi itu langsung dari setan, semoga Allah melaknatnya. Ya, Abu Hurairah gak tanggung-tanggung, bukan dari penjahat lagi, bukan dari orang zalim lagi, dia tahu keutamaan ayat kursi langsung dari setan. Kama fi Sahih Bukhari, sebagaimana diriwayatkan di dalam Sahih Bukhari, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah, semoga Allah meridai beliau, wakkalani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi hifdzi zakat Ramadan. Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah menugaskan aku untuk menjaga zakat di bulan Ramadan. Jadi kita udah di bulan Rajab nih. Ya, Rajab, Sya'ban, sebentar lagi masuk Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allah berkahi bulan Rajab kami, berkahi bulan Sya'ban kami, dan panjangkan usia kami sampai di bulan Ramadan. Semoga Allah sehatkan badan kita, panjangkan usia kita sampai di bulan Ramadan. Untuk apa? Bukan untuk ngejar imun suri, bukan, tapi untuk ibadah, mengejar segala ketertinggalan kita. Ya Allah, udah berapa umur kita sekarang? Kira-kira udah berapa tahun nih? Udah berapa lama lagi kita nih? Kira-kira berapa lama lagi kita di dunia ini? Gak mungkin lama lah. Nah, semoga Allah kasih kesempatan kita bisa berada di bulan Ramadan untuk ngejar nih kekurangan kita, untuk ngejar ketertinggalan kita, dan untuk menghapus segala dosa-dosa kita. Nah,
Ini bulannya istighfar. Rajab bulannya istighfar. Bulannya kita takhalli, membersihkan diri, menghapus segala dosa. Bulannya kita bertobat kembali kepada Allah. Ya, tiap hari istighfar, tiap hari kita bertobat, tiap hari kita kembali kepada Allah. Di bulan Rajab lebih semangat lagi istighfar, lebih banyak lagi taubatnya, lebih sering lagi kembalinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takhalli, mari kita bersihkan diri kita dari segala dosa, karena dosa yang menghalangi kita untuk ibadah kepada Allah, dosa yang membuat kita berat untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Biasa baca Quran 1 juz, tiba-tiba malas baca Quran. Biasa sholat duha, nggak sholat duha. Biasa bangun malam, meskipun 2 rakaat, nggak bangun malam. Pasti ada dosa yang telah kita perbuat. Entah dosa mata, entah dosa telinga, entah dosa lisan. Nggak mungkin enggak. Ya, di dosa yang membuat kita berat untuk ibadah. Jadi kita harus takhalli, membersihkan diri kita di segala dosa. Nanti bulan Sya'ban baru kita tahalli, menghiasi diri kita dengan sholawat kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semua yang kita sudah istiqomahkan di bulan Rajab, tingkatkan lagi. Jaga jangan sampai ditinggal. Hiasi diri kita dengan sholawat kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Agar apa? Agar nanti masuk bulan Ramadan kita sudah tajalli, panen, merasakan nikmatnya ibadah sepanjang bulan Ramadan. Ya, ibaratnya kita mau berenang, ya, ini kita gali kolam. Tentunya pas gali kolam banyak air campur lumpur. Bersihin dulu tuh air lumpur. Gak bisa langsung kita gunakan. Bersihin lumpurnya, udah bersih semua, baru isi dengan air bersih. Ketika sudah diisi dengan air bersih, baru kita bisa merasakan segernya itu air kolam renang. Sama, ya. Agar kita dapat merasakan nikmatnya ibadah di bulan Ramadan, dari bulan Rajab sudah kita bersihkan diri kita dari segala dosa. Nanti masuk Sya'ban kita hiasi dengan sholawat kepada Nabi, agar di bulan Ramadan kita dapat merasakan nikmatnya ibadah kepada Allah. Tapi kebanyakan ya manusia bulan Ramadan baru dia ribut-ribut mau takhalli, ya nggak bisa. Ya, kalau Ramadan baru mau mulai ibadah, ya nggak bisa dia merasakan nikmatnya. Paling 3 hari, paling seminggu, habis itu apa? Ya udah, kaolah. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala beri taufik hidayah kita, beri kita semangat lebih dibanding tahun-tahun sebelumnya. Amin. Allahumma. Kembali ke tadi, itu Abu Hurairah pernah diperintah oleh Nabi untuk menjaga zakat Ramadan. Fa'atani atin, tiba-tiba di malam hari ada yang datang. Faja'ala ya'tu minat ta'am fa'akhadathu. Dia masuk ke gudang tempat menyimpan zakat, ngambil makanan. Fakultu, langsung apa? Ditangkap sama Abu Hurairah. Dan Abu Hurairah berkata, wallahi la arfa'annaka ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ayo, kamu akan aku bawa ke hadapan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena kamu udah nyolong. Apa kata dia? Qala inni muhtaj, aku ini orang yang butuh. Wa alayya iyalun wa li hajatun syadidah, aku punya keluarga memang sangat butuh. Tolong lepasin, jangan bawa aku kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala fa khallaitu anhu. Lalu ya, karena Abu Hurairah orang yang sabar, ini udah melas, minta maaf, minta ampun, ya udah dilepas. Karena Abu Hurairah juga dulunya orang susah, dia punya hajat, punya keluarga, nggak tega Abu Hurairah, dilepas sama Abu Hurairah. Fasbahtu, ketika aku di pagi hari, faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Abu Hurairah, ma fa'ala asirukal barihah. Ketika di pagi hari aku bertemu dengan Nabi besar Muhammad, sebelum aku cerita, Nabi udah bertanya terlebih dahulu, ya Abu Hurairah, bagaimana nasib tawananmu semalam?
Semalam ente nangkap orangnya. Gimana nasibnya tuh? Apa kata Abu Hurairah? Ya Rasulullah, syaka hajatan syadidatan wa iyalan. Ya Rasul, dia ngeluh, katanya sangat butuh dan punya keluarga. Farahimtuhu faqallaitu sabila. Aku kasihan, gak tega lihatnya ya Rasul. Tadinya mau aku bawa kepada engkau biar dihukum, tapi aku gak tega. Aku lepas dia. Qala amma innahu qad kadzabaka wa sayaqulu. Ente udah dibohongin, nanti malam dia balik lagi. Ente udah dibohongin, nanti malam dia bakal balik lagi. Fa'araftu annahu sayaqulu fi qouli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innahu sayaqulu. Dan aku yakin pasti malam ini balik lagi. Kenapa? Karena ucapan Nabi pasti benar, nggak mungkin meleset. Aku jaga-jaga lagi, aku awasin. Benar nongol lagi dia. Nongol lagi, ngambil makanan lagi. Kata Abu Hurairah, 2 kali ente. Kemarin katanya nggak mau balik lagi, ini malah balik lagi 2 kali ini. La'arfa'annaka ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan aku seret engkau kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dakni fa inni muhtaj wa alayya iyalun la ahud. Tolong ya Abu Hurairah, ya. Aku ini orang yang kepepet. Aku sangat butuh. Aku punya keluarga. Tolong lepasin. Aku janji gak balik lagi. Udah 2 kali nih. Ketika pagi harinya ketemu Nabi besar Muhammad, Rasul nanya lagi, ya Abu Hurairah, ma fa'ala asiruka? Abu Hurairah, bagaimana tawanan engkau semalam? Jadi belum cerita, Nabi udah tahu gimana tuh nasib tawanan engkau semalam. Apa kata dia? Ya Rasul, ngeluh lagi dia ya Rasul. Aku nggak tega, aku lepas lagi dia. Ya, akhirnya apa kata Nabi? Innahu kadzabaka wa sayamutu. Dia bohong, bakal balik lagi ntar malam. Ntar malam dia bakal balik. Farasatuhu tsalitsah. Maka 3 kalinya aku awasi. Benar-benar aku jaga. Ternyata benar. Nyolong lagi dia ketiga kalinya. Kata Abu Hurairah, la arfa'annaka ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ada akhirul thalath marrat. Sudah terakhir. Udah 3 kali ente bohongin aneh. Ente bakal ana seret ke hadapan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tas'amu la takut, tsumma takut. Ente janji gak bakal ngulangin lagi. Ngulangin lagi. Aku malu kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayo menghadap kepada Nabi. Akhirnya apa? Ini makhluk paham. Abu Hurairah itu sangat cinta ilmu. Disogok pakai duit, wah gak bakal mempan. Disogok pakai jabatan, gak bakal doyan. Sogok pakai apa? Abu Hurairah sogok sama ilmu. Kenapa? Karena Abu Hurairah sangat haus ilmu. Ya, riwayat hadisnya kan paling banyak sampai dapat dari setan. Ya, sampai dapat dari setan. Tahu nih. Ini Abu Hurairah kalau disogok sama ilmu pasti tahu. Apa kata dia? Dani u'allimuka kalimat yanfa'uka Allahu biha. Lepasin aku. Kalau kau lepasin aku ajarkan engkau beberapa kalimat yang mana pasti Allah memberi manfaat engkau dari kalimat itu. Penasaran Abu Hurairah. Mahwa yang tadinya marah, yang tadi udah kesel 3 kali dibohongin, akan anak seret nanti ke Nabi, disogok nama ilmu. Penasaran juga Abu Hurairah. Mahwa apa itu? Akhirnya idza awaita ila firashika faqra ayatul kursi. Ya Abu Hurairah, kalau engkau naik ke kasur pengen tidur, maka bacalah ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum hingga selesai. Nah, apabila engkau baca ayat kursi sebelum tidur, fa innaka lan yazala 'alaika minallahi hafidun. Senantiasa engkau dalam penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Wala yuqarribannaka syaitanu hatta tusbih. Itu setan enggak bisa mendekat kepada engkau sampai pagi hari.
Lupa baca ayat kursi sebelum tidur. Ketika engkau tidur, itu setan gak bisa mendekat kepada engkau sampai subuh. Kan ada ceritanya. Ada orang ahli ibadah, ada orang tidur. Ternyata setan gangguin siapa? Gangguin orang yang lagi sholat. Orang yang sholat digangguin, yang lagi tidur setan gak berani gangguin. Kenapa? Ternyata yang tidur itu orang alim. Ya, tidurnya dengan niat ibadah, tidurnya membaca doa, adat-adat yang diajarkan oleh Nabi. Tidurnya baca ayat kursi. Takut setan, padahal lagi tidur. Yang lagi sholat, setan gak takut. Kenapa? Ternyata sholatnya tanpa ilmu. Karena tanpa ilmu dan juga sholatnya juga niatnya riya, niatnya ujub, setan tidak takut. Nah, kata setan, baca ayat kursi. Niscaya setan gak akan dekat kepada engkau. Fakallaitu sabilahu fa asbahtu. Lalu aku lepas. Karena dia udah ngajarin ilmu, aku lepas meskipun udah tiga kali. Faqala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika di pagi harinya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Ma fa'ala asidukal barihah?" Ya Abu Hurairah, bagaimana tawaran engkau semalam? Bagaimana tawaran engkau semalam? Jadi 4 hari ini nanya tawaran terus ya. Bagaimana tawaran engkau semalam? Qultu ya Rasulullah, za'ama annahu yu'allimuni kalimat yanfa'ulillahu biha fa khallaitu sabilahu. Ya Rasul, semalam dia ngajarin saya beberapa kalimat. Katanya kalau saya baca kalimat itu, Allah akan memberi manfaat kepada aku, Allah akan menjaga aku, dan setan tidak akan mendekat. Mahia, kata Nabi, apaan itu? Lalu dijawab dan Nabi lalu dijawab oleh Abu Hurairah, setan berkata kepadaku, idza awaita ila firasy, kalau engkau datang ke kasurmu, bacalah ayat kursi dari awal hingga selesai. Kemudian dia berkata kepadaku, apabila aku baca ini, Allah akan menjagaku dan setan tidak akan mendekat kepadaku sampai waktu subuh. Lalu apa jawaban Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Amma innahu qad sadaqaka wa huwa kadzub. Kali ini dia benar. Padahal dia pembohong. Ya, dia itu tukang bohong, tapi kali ini benar. Ya. Ta'lamu man tukhatib mundu salat filayalin ya Abu Hurairah. Ya Abu Hurairah, kamu tahu ya? Itu selama 3 malam siapa yang nyolong? Selama 3 malam siapa yang nyolong? Kamu tahu enggak? Faqala la, aku tidak tahu ya Rasul. Qala dzaka syaitan. Itu selama 3 malam yang nyolong adalah setan. Ya, berarti ini Abu Hurairah ngambil faedah dari setan. Jadi intinya ya, selama kata-kata tersebut baik dari siapapun, hendaknya kita ambil. Khudh ma safa wa da' ma kadar. Ambil yang baik, buang yang buruk.